Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Wa qad qala Allah ta'ala qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال عليه السلام أكثروا من ذكر هادم اللذات، وفي رواية أكثروا من ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا. وقال الحسن ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت هذرا وعليه حزينا. وقال الربيع بن خيثم لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. ومن أبلغ المذكرات بالموت ذكر موت الأقران والإخوان وكيفية موتهم وخلو أماكنهم عنهم، وكذلك دخول المقابر ومشاهدة المرضى. وفي الحديث والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وفي الحديث الآخر أحبب ما أحببت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت إلى آخر. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah. Wazkur bi annaka an qalilin sa'iru fi batni qabrin min falatin balqa'i. Dan ingatlah bahwa dalam waktu dekat engkau akan berada dalam liang kubur di bawah tanah lapang yang terpencil. Bait di atas merupakan nasihat dan wasiat tentang kubur. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah menganjurkan agar kita mengingat dan memikirkan kubur, menyadari bahwa waktu berkunjung telah dekat dan kita akan pindah ke kehidupan kubur yang sunyi. Kubur itu adalah merupakan bagian daripada alam barzakh. Dan alam barzakh itu adalah merupakan babakan pertama daripada hari akhirat. Keadaan atau kejadian yang terjadi di alam barzakh itu kada bisa dilihat dengan mata zahir dan kada bisa didengar dengan telinga kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kubur secara zahir adalah merupakan lubang atau lahat yang luas panjangnya kurang lebih 0,5 meter kali 2 meter. Itu yang terlihat mata kepala kita. Nanang kita lihat waktu kubur itu berbentuk 0,5 meter misalnya kali 2 meter, itu masih dalam alam dunia. Nah, namun begitu mayit sudah diletakkan di dalam kubur dan sudah ditutupi dengan tanah, nah maka yang terjadi di bawah itu adalah alam barzakh. Kada lagi disebut dengan alam dunia ini. Kada kau lagi dilihat, dikontrol di bawah tanah itu dengan mata atau telinga. Kecuali orang-orang yang diberi Allah ilmu mukasyafah, ilmu mengetahui hal-hal yang gaib, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi kita
bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu." Tidak pernah aku melihat satu pemandangan yang lebih seram, pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Di Rasulullah mengatakan bahwa pemandangan yang mengerikan itu yang pernah aku lihat adalah kubur. Itu bukan pemandangan beliau dengan mata zahir, tetapi dengan mata hati. Karena kubur itu kalau hanya mata zahir, kada seram, kada mengejutkan, biasa aja. Yang kita melihat lubang setengah meter kali 2 meter. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa pemandangan kubur itu adalah sangat menyeramkan dan sangat mengejutkan. Berarti itu beliau melihat kubur itu dengan pandangan mata hati beliau. Rasulullah bersabda lagi, "Inna lil qabri dhaghtah walau salimam aw naja minha la naja Sa'd bin Mu'adz." Bahwa ujar Nabi kita, kubur itu mempunyai himpitan. Artinya siapapun yang masuk ke dalam kubur itu pasti dihimpitnya. Nah, ini pun bagian daripada alam barzakh. Kita kada bisa mengetahui, kada bisa melihat, membayangkan kayak apa kubur itu menghimpit. Baik orang yang saleh, baik orang yang kafir, baik orang tua, baik kekanakan, begitu masuk kubur pasti dihimpitnya. Dalam hadis lain beliau mengatakan tidak ada satu orang pun yang selamat daripada himpitan kubur. Cuma berbeda-beda aja himpitannya. Jikalau ada orang yang selamat daripada himpitan kubur, ujar Nabi kita, niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat daripada himpitan kubur itu. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah, di mana waktu dia meninggal dunia, Nabi kita mengatakan Sa'ad bin Mu'adz meninggal, aras itu bergoyang. Dan 70.000 malaikat ikut menyembahyangkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Pintu-pintu langit dibuka semuanya untuk menerima kedatangan rohnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz yang sedemikian hebat pun, kata Rasulullah, matinya tetap dihimpit oleh kubur. Nah, cuma bedanya tadi, ada yang satu mat saja himpitannya, ada yang kuat himpitannya, ada yang lawas, tergantung amal kebaikan seseorang. Jadi sesuatu yang sifatnya alam barzakh, yang kada bisa dicerna akal, kada bisa dilihat mata, itu sepenuhnya kita hanya percaya kepada Rasulullah yang menceritakan dan percaya kepada Al-Quran. Imam Ghazali mengumpamakan, ujar Imam Ghazali, contohnya alam barzakh itu, ini contoh bukan sebenarnya. Orang guring di higa kita, di samping kita di samping duduk bangun, kawan di higa ini guring. Nah, kawan yang di higa ini dalam guringnya itu dia bermimpi diberikan Allah berbagai macam kenikmatan. Dalam mimpinya orang yang guring ini menari-nari, berjugit-jugit karena kegembiraan. Kita nang dihiga ini tahulah, pinagana aja awaknya kada bina menari-nari nang guring ini. Padahal inya merasa dalam mimpinya itu menari-nari, terabang, bersepeda motor, berkendaraan, dapat kenikmatan. Ada juga orang guring, dia dalam waktu tidurnya itu mendapat siksa. Inya dipukuli orang gila, nah kesakitan. Kita nang dihiga tahulah, kita ada tahu, awaknya tetap diam aja. Tapi dalam guringnya begitu dahsyat penderitaan yang diterimanya oleh kawan kita ini, kita ada tahu. Nah, itulah contohnya orang guring ini laksana berada di alam barzakh yang sudah mati. Kita mungkin berada di atas pakuburan.
Orang nang dalam kubur ini sangat menderita, dicambuk, dipatuk ular, digigitnya kala. Nah, kita kada tahu. Padahal parak lawan kubur ini. Kenapa kita kada tahu? Karena itu bagian daripada alam barzakh, bukan daripada alam duniawi. Orang yang hidupnya kafir, orang yang hidupnya saikungnya hidupnya ahli ibadah. Al-Quran, hadis sudah mengatakan orang yang kafirnya akan disiksa dahsyat dalam kuburnya. Orang ahli ibadah ini, hadis mengatakan dia akan dapat kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya. Bungkar kubur itu keduanya sama aja. Kalau nang sebuting ini kuburnya mewah, ada. Nang sebuting ini kamarnya kuburnya berapi, kan ada juga. Kenapa? Sebabnya karena kita melihat dengan mata kepala kita. Sedangkan yang dialami oleh dua kubur ini adalah yang terjadi pada alam barzakh. Di dalam kubur disebutkan oleh Rasulullah datang dua malaikat. Malaikat datang makhluk Allah kepada kita, makhluk yang belum pernah kita kenal. Awaknya, bentuk tubuhnya panjang besar, awaknya hirang macam belakin, matanya ganal, pokoknya menakutkan. Datangnya ke kubur itu, mendatangi orang yang hanyar di patak nih. Kalau kita berpikir dengan akal, jalan mana datangnya? Yang dalam kubur didudukkan oleh malaikat itu. Apabila duduk tak balik jalan dah. Nah, ini bicara tentang alam barzakh. Jangan lagi digunakan akal pikiran untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ini kisah alam barzakh. Jadi malaikat Munkar dan Nakir ini datang ke dalam kubur itu menghadapi, menanya, memfitnah si mayit ini sesudah mayit tadi dihimpit oleh kubur. Himpitan kubur itu merupakan ucapan selamat datang oleh kubur. Siapa yang masuk berhak dihimpitnya dulu. Sudah itu hanyar datang Munkar dan Nakir. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Munkar Nakir itu kepada mayit ini, itu ngarannya fitnah kubur. Orang yang kada berhasil dalam fitnah kubur, dia akan mendapat azab kubur. Orang yang berhasil menghadapi fitnah kubur, ujian kubur, dia akan selamat daripada azab kubur. Ada pertanyaan. Jadi azab yang di dalam kubur itu adalah akibat dari kada lulusnya dia menghadapi fitnah. Fitnah itu artinya cobaan, ujian dalam kubur. Dan pertanyaan Munkar Nakir kepada mayit ini, apakah bahasa Arab? Kalau nang mati orang bangsa Arab, apakah bahasa Inggris? Kalau mati orang Inggris, itu kada dijelaskan. Tapi yang jelas Munkar Nakir ini menanyakan kepada mayit dengan kata-kata yang dimengerti oleh mayit, yang dimengerti oleh seseorang yang sedang ditanya itu. Dan pertanyaannya, banyaknya soal itu kada data tiap-tiap orang. Ada soal nang selengkapnya, ada soal sebuting dua aja, jadi kada sama. Munkar Nakir itu memberikan pertanyaan nang lengkap. Itu pertanyaan Munkar Nakir ditanyakan kepada kita, ujar Munkar Nakir, mar rabbuka wa man nabiyyuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka wa man ikhwanuka wa ma i'tiqaduka wa ma taqulu bi hadzal rajul.
Nah, kalau macam itu pertanyaan tuh selengkapnya. Marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Wama imamuka, apa imam engkau? Wama kiblatuka, apa kiblat engkau? Waman ikhwanuka, siapa kawan-kawan engkau? Wama i'tiqaduka, dan apa i'tiqad engkau? Wama taqulu bihadzal rajul, apa yang kamu kata tentang ini laki-laki? Hadir di kubur itu ada seorang laki-laki. Laki-laki ini siapa? Nah, bahasa kitanya. Orang yang beriman akan mudah menjawab pertanyaan itu. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa Muhammadun Nabiyyi, Muhammad nabiku. Wal Qur'anu imami, Quran imamku. Wal Ka'batu, Ka'bah kiblati, kiblatku. Wal muslimun, orang-orang Islam, ikhwani, kawan-kawanku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, i'tiqadi, i'tiqadku. Wa hadzal rajul, ini laki-laki, huwa ialah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'ana bil bayyinati wal huda. Ini laki-laki adalah Muhammad yang datang kepada kami membawa petunjuk dan keterangan. Itu kalau dia beriman, dia akan dapat menjawab pertanyaan. Jadi setiap orang mati di dalam kubur itu pasti ada dihadirkan Nabi kita. Pasti ada dihadirkan Nabi kita. Ditakuni, ini siapa? Kalau kita dalam dunia kita beriman, kita akan dapat menjawab, hadza Muhammad Rasulullah ja'ana bil huda wal bayyinat. Ini adalah Muhammad Rasulullah yang datang kepada kami dengan petunjuk dan keterangan. Nah, kalau macam itu untuk menjawab itu bujur jawabannya, terdengar suara dari langit, qad sadaka abdi, telah benar hambaku, telah benar hambaku. Lalu ada perintah Allah lagi selanjutnya kepada malaikat-malaikat itu, fa'aprisuhu minal jannah, ambilkan dia hamparan daripada surga. Wa albisuhu minal jannah, beri pakaian dia dari pakaian surga. Wattahu lahu baban minal jannah, bukakan bagi dia pintu dari surga. Lalu dia mendapat bau harum-haruman surga dan segala macam kenikmatan surga. Nah, orang yang macam ini di dalam kuburnya kada terasa kiamat hari. Walaupun kiamat itu mungkin ribuan tahun lagi, tapi oleh karena kenikmatan-kenikmatan yang diterimanya kada terasa begitu cepatnya terjadinya kiamat. Dibangkitnya orang di dalam kubur. Nah, lain halnya orang-orang munafik, orang-orang nang durjana, orang-orang yang lebih banyak dosa daripada pahalanya. Begitu ditakuni dia, marrabbuka, dijawabnya kada ada bayangan apa jawabannya. Waman nabiyuka, wama imamuka, kada tahu juga. Apa kiblat, kada tahu juga. Ini laki-laki ini siapa, kada kenal. Nah, hanya turun ada bunyi suara dari langit yang mengatakan, kadzaba abdi, ini hambaku ini pendusta, hambaku ini pendusta. Fa'aprisu lahu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban minan nar. Ujar Tuhan, wahai malaikat, cariakan hamparan daripada neraka, ambilkan pakaian daripada neraka, bukakan pintu neraka ke kubur ini sehingga hawa panas neraka selalu masuk ke dalam kubur itu. Ini semuaan adalah alam barzakh yang kadang-kala kita lihat dengan mata kita, kadang-kala kita dengar dengan telinga kita. Makanya ujar Nabi kita, al-qabru imma hufratun min hufarin niran aw rawdatun min riyadil jannah. Kubur itu adalah ada kalanya satu jurang daripada jurang-jurang yang ada di neraka,
atau kubur itu merupakan satu taman dari taman-taman surga. Nah, bagi orang yang matinya beriman, orang yang selamat berhasil daripada fitnah kubur, dia kubur itu laksana taman daripada taman-taman surga. Makanya rancak kita berdoa kalau itu, Allahumma ja'al kuburahum min riyadil jannah, ya Allah jadikan kubur mereka itu taman surga. Wala taj'alhum hufratan min hufarin niran, jangan kau jadikan kubur mereka itu jurang daripada jurang api neraka. Nah, jadi kubur, fitnah kubur wajib kita percaya kepadanya bahwa itu adalah hak benar. Nah, kemudian lagi yang wajib kita percayai adalah azabul kabar, azab kubur, termasuk keimanan yang wajib percaya bahwa di kubur itu ada azab atau nikmat. Itu wajib kita percaya. Ada yang berupa ular azabnya, ada yang berupa kala, ditambah lagi dalam kubur itu ada berupa api yang dikirimi Allah kepada orang-orang yang fasik, yang kafir kepadanya. Dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada beberapa kelompok manusia yang terhindar daripada fitnah kubur. Artinya dalam kubur inya kada dicoba, dalam kubur inya kada diuji, otomatis selamat daripada azab. Karena azab itu sesudah ujian. Kalau orang itu terhindar daripada ujian, kalau orang itu terhindar daripada pertanyaan munkar nakir, otomatisnya kada diazab. Pertama, ujar Nabi kita, yang selamat daripada fitnah kubur itu adalah orang yang mati sebagai syuhada fisabilillah. Orang yang matinya terbunuh dalam peperangan di jalan Allah. Ini matinya los, artinya kada tahu ujian, kada tahu tes, kada tahu. Ini tahu selamat dalam surga. Yang kedua, ujar Nabi kita, orang-orang yang mati dalam keadaan murabita. Murabita ini orang-orang yang tugasnya menjaga perbatasan antara Islam dan bukan Islam. Misal kampung, di kampung Islam, sebelahnya balah kampung ada Islam. Inya ini tugas gawiannya menjaga perbatasan ini, nah berkeliling jaga perbatasan. Walaupun inya kada perang, tugasnya menjaga perbatasan supaya orang kafir jangan masuk. Nah, ini pun kalau inya mati selamat daripada fitnah kubur. Yang ketiga, orang yang mati malam atau siang Jumat. Orang yang mati malam atau siang Jumat, ini selamat juga daripada fitnah kubur. Asalkan nang mati ini orangnya Islam. Menurut orang kada Islam, lain kisahnya. Orang Islam nang mati Jumat, baik malamnya atau siangnya, masalah di kubur itu tasarah aja malam Sabtu, ke hari Sabtu kan lain lagi. Nah, matinya itu yang penting malam Jumat atau siangnya. Ini selamat juga daripada fitnah kubur. Kayak apa aja umpamanya orang itu minum arak, orang itu katuju berjudi, tapi hari Jumat mati. Ini antara dua. Barangkali inya ini sebelum mati itu diberi Allah tobat dahulu, mati, atau dia waktu mati itu dicabut imannya, kada berfungsi lagi hari Jumatnya tuh. Hari apa kayaknya mati mun iman sudah dicabut berdahulu, kada ada gunanya lagi. Nah, jadi misalnya ada kawan kita Islam banu sembahyang banu kadainya, nah gawiannya macam-macam, timbul mati malam Jumat. Kalau ini Allah sayang, Allah berikan dia tobat sebelum beberapa saat sebelumnya mati, sehingga dihabiskan dosanya, dicabut malam Jumat. Atau di waktu dia menghadapi malaikat maut, imannya gugur. Karena waktu kita menghadapi malaikat maut itu macam-macam cobaan, macam-macam fitnah yang bisa mengeluarkan iman kita.
Nah, kalau di situ gagal, iman kita sudah keluar, walaupun mati malam Jumat, kada ada lagi nilainya. Yang ketiga, tadi sudah Jumat tadi. Yang keempat, orang yang selamat daripada fitnah dan azab kubur itu adalah orang-orang yang beriman, yang beragama Islam, artinya yang matinya itu mati sakit parut. Man qatalahu batnuh, orang yang dibunuh oleh perutnya. Contohnya seperti orang yang karena muntabir. Nah, karena muntabir matinya adalah selamat daripada fitnah dan daripada azab kubur. Yang kelima, orang-orang yang setiap malamnya membaca surah Tabarak. Tiap malam dibacanya surah Tabarak saja. Ada surah perai, baik di benua atau rahatan di perjalanan atau rahatan di mana, bila malam ini membaca surah Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku, itu selamat juga daripada fitnah kubur. Ada lagi yang mengatakan hadis Rasulullah, orang yang selamat daripada fitnah kubur adalah orang yang tiap malamnya membaca surah Sajdah. Rajin dibaca imam subuh Jumat tuh. Tiap malam. Dan alangkah baiknya kalau ingin tiap malam tuh menggabungkan dua surah itu. Jadi tiap malam Tabarak dibacanya, Alif Lam Tanzil dibacanya, lebih baik lagi. Dan lebih baik lagi pulang andai kata dua surah itu hafalnya, artinya masuk dalam dirinya, lebih menguntungkan lagi di dalam kuburnya. Dan alangkah baiknya lagi kalau ini sudah hafal-hafal membaca dua surah itu di dalam sembahyang. Rakaat pertama ini baca misalnya Fatihah Alif Lam Tanzil, karena rakaat kedua ini baca Fatihah lawan Tabarakalladzi biyadihil mulku. Itu hebat lagi kalau kawan tiap malam macam itu. Nah, termasuk orang-orang yang dikatakan Rasulullah selamat daripada fitnah kubur. Artinya kada melihat munkar nakir ini. Ada tahu di munkar nakir. Jadi fitnah kubur, pertanyaan munkar nakir itu dialami oleh semua orang. Di dalam kitab mengatakan, kitab ngarannya Al-Qiyamatus Sughra. Dalam kitab Al-Qiyamatus Sughra itu disebutkan bahwa setiap orang yang mati, baik kakanakan, baik nang tuha, baik orang kafir, baik orang Islam, baik nang matinya tenggelam di laut, baik nang matinya hancur dimakan buaya, baik nang apapun, tetap ditanya oleh munkar nakir. Nah, kecuali orang-orang nang tersebut tadi nang selamat, nang dipelihara daripada fitnah kubur. Ada pertanyaan munkar nakir. Begitu ia mati, masuk kubur, datang munkar nakir. Munkar nakir datang. Dia munkar nakir. Ma taqulu fi hadzal rajul? Laki-laki ini siapa? Biar kita, huwa Muhammad Rasulullah alladzi ja'ana bil huda wal bayyinah. Sebutingnya pertanyaannya. Tuntung itu 6 salihah. Tidurlah kamu, ujar munkar nakir. Nah, sebuting aja ditanya. Ada juga macam itu sebahagian manusia. Ada lagi pertanyaannya, mar rabbuka? Allah Rabbi. Wa man nabiyyuka? Siapa nabi engkau? Muhammadun nabiyyi. Sudah 6 salihah. Tidurlah kamu. Ada juga 2 buting itu aja. Nah, nang salangkapnya ya nang tadi. Jadi mungkin kita bahasa dia nang salangkapnya itu berdahulu ada betah luput kayaknya. Wa ma ya'tiqaduka, apa ya'tiqad engkau? Ya'tiqad engkau apa?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah i'tiqadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah i'tiqad. Baik, di atas juga menasihatkan kita untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Orang yang melalaikan kematian di dalam kubur, orang yang melalaikan kematian dan alam kubur tidak akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan seseorang yang tidak mau mengingatnya tidak akan pernah ingat. Orang yang melalaikan kematian alam kubur lalai, tentunya kadang mempersiapkannya untuk menghadapinya. Para ulama mengatakan orang-orang yang selalu mengingat kubur, mempersiapkan kubur, dia pasti mendapati kuburnya itu nantinya adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Orang yang selama ini hidupnya lalai daripada perhatian kepada kubur, kadang mempersiapkan untuk kubur, dia pasti kena mendapati kuburnya itu hufratun min hufarin niran, jurang daripada jurang api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah bayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, itu akan menemui kalian. Kita ini modelnya mesti lari daripada kematian, padahal justru kita yang mendatangi kematian itu. Kita yang mendatangi kematian itu. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu Dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Di dalam tubuh manusia, setiap tubuh kita nih, manusia ini, itu ada mengandung, ibarat wahini itu ngarannya kamera. Kamera ini yang sangat canggih, sangat halus, dan kita kada tahu andaknya di mana. Pokoknya dalam tubuh ini ada kamera. Kamera ini tugasnya apa? Merekam apa yang kita kerjakan, merekam apa yang kita ucapkan. Semuaan ada. Nah, kayaknya di akhirat kayaknya diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rekaman nampun ikam dalam dunia dahulu. Awalnya kita lagi berindah. Nang kita masuk ke rumah orang kada bepadah, ada gambarnya. Kita mencuntan pun orang, ada kena kameranya, ada hasilnya. Dan kada beruap bersih. Orang melakukan zina, walaupun dia bersembunyi di tempat yang sunyi, ada kena kelihatan, uinya berzina. Ini kan berzina lawan siapa? Lawan laki orang, lawan bini orang, atau lawan siapa? Semuaan ada, lengkap datanya. Dan tertulis harinya hari anu, jam sekian, tanggalnya anu, tahun sekian, di tempat anu. Kaulah kita lagi maindah, kaulah kita beralasan, kada kaulah lagi. Nah, jadi rekaman-rekaman itu bisa kita hapus dalam dunia, nama-nama kada baiknya. Dengan apa cara menghapus itu? Dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang melakukan mencuntan, ada rekamannya, ada gambarnya. Nah, supaya dihapus, tobat kepada Allah. Nah, terhapus rekamannya, ada lagi. Makanya maksudnya doa rajin tuh, wastur uyubana, tutupi ya Allah keaiban kami, tutupi ya Allah aib diri kami di akhirat. Kalau dalam dunia kita kada seberapa supan, paling-paling berapa ribu orang nang tahun dalam dunia ini kalau kita berbuat jahat. Tapi kalau di akhirat, semuaan makhluk akan melihat apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini.
Makanya doa-doa para ulama, Allahumma inna na'udzubika minal ibtidah yaumal qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan Engkau daripada apa? Daripada dipermalukan hari kiamat kaina. Dipermalukan di hari kiamat. Kenapa? Rekaman hidup kita dilihat oleh orang banyak. Segala macam nang kada baik pun dilihat oleh orang banyak. Kita kada kau bakulim. Itu maksudnya payunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah mengkhabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian perbuat. Allah mengabarkan itu bukan dengan kata-kata kam dulu hari anu, bukan dengan demikian, tapi dengan cara seperti itu. Itu diistilahkan oleh hadis, oleh Quran. Dalam jiwa kita ini ada malaikat rakib, ada malaikat atid, ada malaikat macam-macam. Nah itulah bahari ya malaikat itu ngarannya. Nah kalau wahyu di awak kita ada sesuatu yang bisa merekam apa segala perbuatan kita. Jadi seorang laki ada berbuat yang kada baik, nah minta ampun, minta maaf lawan bini. Seorang bini ada yang berbuat kada baik lawan lakinya, ada yang mengkhianati lakinya, minta ampun dalam dunia ini. Daripada kayaknya di situ ketahuan laki berbuat yang kada baik, kada kau minta ampun lagi. Kenapa? Karena sudah habis masa ampunan. Di situ hanya masa pembalasan. Marahnya yaumul jaza adalah hari pembalasan. Bukan hari beribadah di situ, bukan hari berdoa, kada ada lagi. Di situ hanya hari pembalasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil lazzat." Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, kematian maksudnya. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah nanti di akhirat orang yang tidak mati syahid tapi dia digulungkan dengan gulungan orang-orang yang mati syahid?" Kata Rasulullah, "Na'am, ada." Matinya kada mati syahid, mati di rumah, mati nyaman. Tapi di akhirat kaina bergabung dengan orang-orang syuhada. Ada itu, jar Nabi. Siapa itu wahai Rasulullah? Kata Aisyah. Nabi kita menjawab, orang yang ingat mati setiap hari ini paling kada 20 kali. 20 kali. Ingat lawan kematian. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man qala fi yaumin 25 marrah." Siapa yang dalam sehari mengata 25 kali. Sudah kita baca dahulu, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. 25 kali sehari. Summa mata ala firasyi, kemudian dia mati di hamparannya, mati ditilam. A'tahullah ajra syahid, Allah berikan dia pahala orang syahid. Nah, di akhirat kayaknya dia berkumpul dengan orang-orang yang syahid. Dalam sehari samalaman dia membaca 25 kali, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Siang kah, malam kah, bisukan kemarin, pokoknya dalam 24 jam 25 kali membaca itu. Dalam riwayat lain, aksiru min zikril maut fa innahu yumahhisu dzunub wa yuzahhidu fid dunya. Perbanyaklah mengingat maut, sebab mengingat maut akan membakar dosa-dosa dan menjadikan seseorang hidup zuhud di dunia. Syekh Murtadha Az-Zabidi mengatakan bahwa orang yang sering mengingat kematian itu akan diberikan Allah kemuliaan. Pertama, dia bisa menyegerakan tobat. Yang kedua, dia akan hidup qanaah. Yang ketiga, dia rajin beribadah. Ingat lawan mati, ingat lawan mati. Nah, orang ini kena akhirnya apa? Ketujuh tobat,
hidupnya qanaah dan ibadahnya rajin. Orang yang lupa dengan kematian, kadang mengingat kematian, itu akan diberi 3 perkara. Pertama, taswifut taubah, menunda-nunda tobat. Yang kedua, tamak. Yang ketiga, takasul bil ibadah, malas beribadah. Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, setiap kali kulihat seseorang berakal, maka dia pasti takut terhadap kematian. Rabi bin Khaisam rahimahullah berkata, andai saja sekejap hatiku melupakan kematian, maka hatiku akan menjadi rusak. Ada 3 macam kelompok manusia dalam masalah mengingat kematian ini. Ada manusia yang jarang sekali mengingat kematian, ngarannya munhamik. Kelompok ini munhamikun bidzunub, orang yang bergelimang maksiat. Dia jarang sekali mengingat mati. Kalaupun dia mengingat mati, dia pikirannya adalah sedihnya dia atas harta yang ditinggalkan. Cara mengingat macam ini adalah semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mati, kawan mati, ini sedih, tapi sedihnya lain. Sedihnya kasihannya anaknya, kasihannya bininya ditinggalkannya, kasihannya perusahaannya, siapa lagi yang mengelola. Ini pikirannya macam itu. Ingat mati, pikirnya kasihan lawan orang nang mati ini tuh. Nah, ini cara mengingat mati nang salah, nang bisa membuat dia lebih jauh lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kelompok taibun ngarannya. Orang yang mengingat mati menumbuhkan tobat dalam hatinya. Dia melihat orang mati, oh aku pernah macam ini juga. Kalau pada segera bertobat nih, risikonya tinggi. Jadi dia melihat orang mati, dia bandingkan kepada dirinya. Kayaknya aku macam itu juga. Jadi sekarang aku mulai bersiap-siap untuk menghadapi, siapa tahu kena waktu dekat nih aku seperti kawanku nang mati ini. Nah, ini cara mengingat mati nang baik. Yang ketiga, orang-orang arifin billah. Orang-orang arif billah ini bukan lagi mengingat mati, dia kepingin mati. Kenapa? Karena dengan mati dia bisa langsung berkomunikasi dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mudah untuk mengingatkan manusia pada maut adalah dengan mengingatkan kematian saudara atau temannya. Bagaimana mereka mati dan sepinya tempat yang ditinggalkan. Kita melihat kawan kita mati. Kita melihat kayak apa kawan kita menghadapi malaikat maut dalam sakaratul maut. Kita melihat kayak apa rumahnya sunyi sudah inya mati. Nah, itu cara yang mudah untuk mengingatkan kita kepada kematian. Juga dengan ziarah kubur, itu termasuk mengingatkan kematian. Ujar Nabi, fazuruha, ziarahlah kamu ke kubur, karena itu mengingatkan akan akhirat. Jadi ziarah kubur itu akan bermanfaat kepada kita kalau mengingatkan kita kepada akhirat. Dan menjenguk mereka yang sakit. Dalam sebuah hadis disebutkan, walladzi nafsi biyadihi innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya apa yang dia janjikan kepada kalian pasti akan datang, dan kalian tidak akan mampu menolak.
ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquh wa ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ini Jibril datang kepada Rasulullah, membisiki Rasulullah, ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquh wa ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Cintailah apa yang kamu cintai. Kamu silahkan mencintai si A, mencintai si B, mencintai itu, mencintai, silahkan. Tetapi ingatlah bahwa sungguhnya kamu akan meninggalkan. Dan hiduplah sesukamu, tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menjadi mayit. Hadis riwayat Syirazi dan Tabarani. Berikut di bawah ini adalah beberapa hal yang paling cepat mengingatkan seseorang kepada kematian, yaitu bertafakur merenungkan kematian, memikirkan apa yang akan dialami oleh mayit di dalam kubur dan sesudahnya. Misalnya dibangkitkan manusia dari kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, dan berbagai peristiwa lain di hari kiamat. Karena permasalahan kubur, kematian, dan segala sesuatu yang terjadi setelah alam kubur saling berkaitan, maka Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah menjelaskannya dalam dua bait di atas. Dalam sebuah hadis disebutkan, azhadun nas man lam yansal qabra wal bila wa taraka fadla zinatid dunya wa asara ma yabqa ala ma yafna wa lam yahudda ghadan min ayyamihi wa adda nafsahu min ahlil kubur. Orang yang paling zuhud adalah orang yang tidak melupakan kubur dan hancurnya jasad, meninggalkan kelebihan perhiasan dunia, mengutamakan yang kekal atas yang binasa, tidak menghitung hari esok sebagai miliknya, dan menganggap dirinya sebagai salah seorang penghuni kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalian telah dilalaikan oleh berbanyak harta, menumpuk harta. Itulah yang menyebabkan kalian lalai sehingga kalian sampai kepada kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah sampai dalam kubur, kalla sawfa ta'lamun, kalian akan tahu apa yang diterima di dalam kubur nantinya. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah fa inna jaminhu sahibuh fama ba'dahu aysaru minhu wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu. Sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Jika ia selamat dari siksa kubur, maka persinggahan berikutnya akan lebih ringan. Dan jika ia tidak selamat dari siksa kubur, maka persinggahan yang berikutnya akan lebih sulit baginya. Orang-orang yang mendapat nikmat di dalam kubur, dia hanya satu minta kepada Allah, ya Rabb, aqimis sa'ah. Hai Tuhanku, kiamatlah sekarang ini. Kenapa? Karena dia tahu di hari kiamat nanti dia akan lebih nikmat daripada dalam kubur ini. Nah, orang-orang yang durjana, orang-orang yang fasik, yang selalu menerima siksa di dalam kubur, dia berkata, ya Rabb, hai Tuhan, la tuqimis sa'ah, jangan kau kiamatkan hari ini. Kenapa? Ia tahu yang dihadapi bakal lebih berat lagi daripada apa yang di dalam kubur itu. Sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Jika ia selamat dari siksa kubur, maka persinggahan berikutnya akan lebih ringan. Dan jika ia tidak selamat dari siksa kubur, maka persinggahan yang berikutnya akan lebih sulit lagi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Nah, para ulama-ulama menyebutkan hukum bahwa sunat kita itu bersedia kubur. Maksudnya bersedia kubur ini adalah mencari kubur di dekat
atau diparak-parak orang-orang yang takwa, diparak-parak orang yang saleh, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunat kita mencari ini tuh artinya mulai hidup nih, karena aku mau mati bapak parak situ aja nah, itu parak orang saleh. Kenapa? Karena orang saleh ini pertama banyak nang mailangi. Orang banyak tamu masing-masing bawa wadah, yang bawa makanan macam-macam. Labihan tak hijau ada. Ada berkahnya. Orang nang durjana tiap kena siksa datangan, talimpas siksa tak kasih orang juga akibatnya. Jadi sunatkan kita mencari kubur sejak wayah ini, di mana dipina banyak orang-orang saleh berkubur di situ. Nah, sunat kita berandak di situ. Nah, kemudian Syakik rahimahullah berkata, dalam zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 Allahu Allahu Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.